and behavioral state baby atau keadaan dan perilaku bayi. Sebelum kita membahas keadaan tidur dan perilaku newborn, newborn adalah bayi yang baru lahir sampai umur 3 bulan. Tahukah Bunda kalau newborn baby atau bayi yang baru lahir menghabiskan 70% dari waktunya untuk tidur? Di video ini kita akan membahas keadaan tidur dan perilaku newborn atau bayi yang baru lahir. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah deep sleep atau tidur nyenyak. Contohnya, mata tertutup, tidak ada gerakan di bawah kelopak mata. Wajah rileks, kadang badan tersentak atau kaget. Diam dan tidak bergerak, pernapasan normal, bayi sulit untuk bangun, tidak merespon gangguan-gangguan yang berada di sekitarnya. Ketika Bunda mengangkat lengan si kecil lalu dilepaskan, bayi tidak akan bergerak atau bangun. Dalam keadaan ini, si kecil akan tetap diam dan Bunda tidak perlu melakukan apapun untuk si kecil. Sekarang adalah saat yang tepat bagi Bunda untuk beristirahat juga. Selanjutnya adalah active sleep atau tidur yang aktif. Mata tertutup dengan beberapa gerakan di bawah kelopak mata. Otot wajah mungkin meringis atau tersenyum, tersentak atau kaget. Tubuh aktif terutama bagian tangan dan kaki. Nafas bayi tidak teratur, kadang membuat suara seperti tangisan atau tertawa kecil. Mudah terbangun, gampang terganggu dengan suara, cahaya, atau stimuli lainnya. Keadaan bayi bisa terbangun atau dia juga bisa tertidur lelap. Ketika si kecil dalam kondisi tidur aktif atau ringan, ini adalah kesempatan Bunda untuk mengambil waktu mengobservasi atau memperhatikan si kecil. Bayi baru lahir akan menghabiskan sekitar 16 jam sehari dalam kondisi tidur pulas atau tidur ringan. Ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu 1-4 jam tidur, karena bayi baru lahir harus makan setiap 2-3 jam. Selanjutnya adalah drowsy atau mengantuk. Contohnya, mata mungkin terbuka, wajah rileks dengan aktivitas otot wajah yang minimal. Mudah bereaksi terhadap sumber rangsangan sensorik dan membuat bayi kembali siaga. Rangsangan sensorik seperti melihat, mendengar, menyentuh, merasa, dan mencium aroma. Bayi akan terbangun atau kembali tidur, jadi sebaiknya ditunggu beberapa menit sebelum berinteraksi kembali dengan si kecil. Inilah saat untuk menenangkan si kecil dengan cara menggendong, mengayun, menepuk belakang bayi dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sebelum kita melanjutkan ke perilaku berikutnya, jangan lupa untuk menonton video selanjutnya ya, di mana kita akan membahas mengenai co-sleeping atau tidur bersama ibu dan bayi. Jangan lupa pula untuk mensubscribe channel ini dan share ke Bunda yang lainnya. Selanjutnya adalah quiet alert, siaga dan tenang. Mata terlihat cerah dan fokus pada sumber rangsangan seperti Bunda contohnya. Aktivitas motorik yang kurang atau minimal dalam kaitannya dengan rangsangan. Bayi bisa rewel, bisa juga tidak. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menjalin ikatan kasih sayang dan bermain dengan si kecil ya Bunda. Ini adalah saat paling efektif bagi si kecil untuk menyerap informasi seperti Bunda berbicara dan bercanda dengan si kecil, menyanyi buat si kecil, atau membaca buku buat si kecil, atau ini juga merupakan saat bagi Bunda untuk memberi makan kepada si kecil. Selanjutnya adalah active alert atau siaga dan aktif. Contohnya mata terbuka namun terlihat kurang cerah. Banyak aktivitas motorik seperti menggerak-gerakkan tubuh dan membuat banyak ekspresi wajah ketika menerima banyak rangsangan.
Mungkin rewel atau mungkin juga tidak, tetapi si kecil bisa menjadi kesal ketika merespon suara yang keras atau ketika melihat sesuatu yang mengakibatkan si kecil menangis jika tidak diperhatikan, diangkat, atau digendong. Si kecil paling aktif di saat ini. Bayi sangat mudah untuk terstimulasi dan menjadi rewel. Mereka lebih sensitif terhadap rangsangan internal, seperti saya lapar, popok saya perlu diganti, saya mau digendong, dan rangsangan eksternal atau yang berasal dari luar, seperti suara terlalu keras, terlalu terang, terlalu banyak orang. Dengan menyadari kalau si kecil berada di dalam keadaan siaga aktif dan mulai rewel, maka Bunda, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan intervensi agar si kecil dapat kembali ke keadaan siaga yang tenang lagi. Crying atau menangis. Contohnya mata terbuka atau tertutup rapat dengan ekspresi wajah yang kesal. Sulit mendapatkan respon terhadap rangsangan. Bayi harus ditenangkan dulu agar bisa menerima respon terhadap rangsangan atau menetek atau diberi susu formula. Bunda harus membuat si kecil percaya sama Bunda ya, dan membuat bayi merasa lebih aman dengan cara merespon kebutuhan si kecil dengan cepat. Ini adalah cara bayi untuk meminta bantuan Bunda, dan Bunda perlu menanggapinya, mengangkatnya, menenangkannya, mengganti popoknya, atau hanya memeluknya. Jadi bayinya jangan dibiarkan menangis ya Bunda. Kita sering mendengar orang kadang ngomong, bayinya dibiarkan saja kalau lagi menangis. Kalau segera digendong, si kecil bisa jadi cengeng atau manja. Hal ini tidak benar ya Bunda. Kalau si kecil menangis harus segera direspon, digendong, dan ditenangkan. Kalau bisa jangan ditunggu sampai bayinya menangis ya Bunda. Bayi yang menangis artinya mereka stres karena kebutuhannya tidak segera dipenuhi. Ini akan membuat si kecil tidak percaya kepada Bunda dan orang-orang yang merawatnya. Nah, sekarang Bunda telah tahu kan keadaan tidur dan perilaku bayi? Semoga informasi ini berguna bagi Bunda dan si kecil. Sekian dulu informasinya ya Bunda. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya, di mana kita akan belajar mengenai co-sleeping dan mengapa co-sleeping itu penting bagi bayi, agar Bunda bisa lebih pandai lagi merawat si kecil dan si kecil bisa lebih sayang ke Bunda. Kalau informasi ini bermanfaat bagi Bunda, tolong video ini di-share di sosial media dan ke Bunda yang lainnya juga ya. Jangan lupa di-subscribe channel saya, agar kita bisa belajar bersama-sama merawat si kecil dengan benar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!